wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Nuratifah. Saya Mila Nur Samsia. Saya Sinta Nurbella. Saya Nita Nuraini. Dan saya Dina Siti Nurayani. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Jadi watching. Evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah proses pemeriksaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan sumber daya kepegawaian atau tenaga kerja dalam organisasi. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan tenaga kerja, mencapai tujuan organisasi, dan memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya manusia. Nah, evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim, memperbaiki struktur organisasi, dan mengembangkan kualitas tenaga kerja. Nah, fungsi utama dari evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian ini adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan tenaga kerja, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan, pengembangan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya ada metode evaluasi. Pengelolaan administrasi kepegawaian dapat berupa observasi langsung, pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, pemeriksaan dokumentasi perbandingan dengan standar internasional, dan penggunaan teknologi informasi. Metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi. Selanjutnya, proses pelaksanaan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Proses pelaksanaan evaluasi ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan dan pemrosesan data, pembuatan laporan hasil evaluasi, dan pengambilan tindak lanjut yang diperlukan. Setiap tahap ini harus dilakukan dengan metode yang akurat dan transparan. Adapun ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian sendiri meliputi beberapa aspek penting seperti yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Menilai apakah pengelolaan administrasi kepegawaian dapat membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efisien dan efektif. Yang kedua, pengembangan karyawan. Mengetahui apakah pengelolaan administrasi kepegawaian dapat membantu pengembangan karyawan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas kerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. Yang ketiga, pengaturan sistem. Menilai apakah sistem administrasi kepegawaian yang dimiliki perusahaan dapat dioptimalkan dan diterapkan secara efektif. Dan yang keempat, kesehatan organisasi. Mengetahui apakah pengelolaan administrasi kepegawaian dapat membantu memperbaiki kesehatan organisasi sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan stabil dan terukur dalam industri tertentu. Yang kelima, kompliansi dan regulasi. Menilai apakah pengelolaan administrasi kepegawaian dapat memastikan perusahaan tetap memenuhi syarat-syarat komplain dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Laporan pengelolaan administrasi kepegawaian adalah dokumen yang mengandung informasi tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang manajemen dan pengelolaan kepegawaian, termasuk pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam bidang kepegawaian. Tujuan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian ini yaitu 1. Menilai kinerja serta memberikan saran untuk peningkatan. 2. Menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan membuat rencana untuk pengembangan. 3. Mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah. 4. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen atau pemimpin. Adapun jenis-jenis laporan pengelolaan administrasi kepegawaian yaitu
1. Laporan kinerja, yaitu untuk menyatakan kinerja individu atau tim dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. 2. Laporan keuangan, yaitu untuk menunjukkan biaya dan pengeluaran yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk upah, tunjangan, dan biaya administrasi. 3. Laporan perubahan. 3. Laporan perubahan personel, yaitu untuk menyajikan data tentang perubahan staf, seperti pengangkatan, pindah jabatan, pemberhentian hubungan kerja, dan lain-lain. 4. Laporan evaluasi, yaitu untuk menilai kinerja serta memberikan saran untuk peningkatan kinerja individu atau tim. 5. Laporan rencana pengembangan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan menetapkan rencana pengembangan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, akurat. Pastikan data yang digunakan adalah benar dan terbaru. Yang kedua yaitu lengkap. Jangan lupa menyertakan segala informasi yang diperlukan. Yang ketiga, sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, sesuai dengan tujuan laporan. Yang kelima, sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya yaitu yang terakhir, langkah-langkah pembuatan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Di sini ada 7 poin. Yang pertama yaitu persiapan. Pastikan Anda memiliki data yang akurat dan terbaru serta memahami tujuan laporan. Yang kedua yaitu pembuatan struktur. Buat struktur laporan yang jelas dan teratur. Yang ketiga, pengumpulan data. Koleksi dan kumpulkan data yang diperlukan untuk setiap bagian laporan. Yang keempat yaitu penyusunan laporan. Buat laporan dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dan menyertakan data yang diperlukan. Yang kelima yaitu pemeriksaan. Periksa laporan untuk mengecek kesalahan atau kesalahan yang mungkin terkandung. Yang keenam, revisi. Lakukan revisi apabila diperlukan untuk memastikan laporan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan atau kesimpulan. Tutup laporan dengan memberikan kesimpulan yang jelas dan mengutip kepada tujuan laporan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching.